got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, still down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita telah masuk pada bab ke-18 yaitu DHCP server. Di materi pertama ini ada tentang konsep DHCP. Nah, jadi DHCP itu apa sih? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ini biasanya digunakan untuk meneruskan IP. Nah, nantinya kita akan konfigurasi DHCP itu pada router, dan si klien ini itu nanti akan mendapatkan IP yang telah dikonfigurasi dari router. Kita juga bisa mengatur IP-nya dari berapa ke berapa. Misal dari 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Nah, nantinya klien ini akan mendapatkan IP antara 10 sampai 100 yang didapatkan hasil DHCP di routernya. Nah, jadi nanti kita nggak perlu lagi ngelakuin konfigurasi statik dari klien Ubuntu. Nah, karena kalau kita menggunakan statik itu terdapat beberapa kekurangan. Seperti kalau ada IP yang sama dengan server lain, maka itu nanti akan terjadi bentrok atau tabrakan. Nah, kalau kita sudah menggunakan DHCP, nanti kalau IP-nya sudah ditetapkan, itu IP-nya tidak akan berubah dan nantinya itu tidak akan terjadi bentrokan dengan server yang lainnya. Kita lanjut pada materi konfigurasi DHCP server. Jadi nanti router ini akan mempunyai DHCP server dari klien ini. Nanti dia akan merequest IP dari routernya. Jadi langsung aja kita untuk praktek ya. Oke, di sini teman-teman harus pastikan sudah terkoneksi dengan internet. Kita bisa coba ping 8 teman-teman. Oke, di sini sudah TTL ya. Oke, kita bisa masuk ke user root teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan apt install isc min dhcp lalu min server untuk menginstal DHCP servernya ya. Lalu bisa di enter, kita tunggu, kita Y. Oke, di sini saya sudah install. Jika terdapat error itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita belum mengkonfigurasi nih. Lalu kita coba IPA teman-teman. Nah, di sini kan yang mau merequest IP kan adalah klien Ubuntu. Maka kita harus cari dulu interface dari si klien. Nah, yang ini teman-teman, yang ENP0S9. Jadi kita bisa ketikkan aja nano/etc/default lalu /isc min dhcp min server ya teman-teman. Kita enter. Oke, di sini pada interface 4 kita isikan interface dari klien. Itu ENP0S9 teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan nano/etc/dhcpd.conf teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa cari yang slightly different configuration. Kita cari dulu. Oke, di sini saya sudah ketemu ya teman-teman. Nah, ini ada subnet dan ada, ini masih pada di komen. Nah, kita pagarnya bisa hapus, lalu subnetnya ini saya ganti dengan IP yang klien ya teman-teman. Kita bisa isi 172.16
Netmasknya ini 255.255.255.0 teman-teman. Untuk rank ini juga kita hapus pagarnya, lalu kita bisa masukkan IP teman-teman. Di sini IP yang ini kita ganti menjadi 172.16.1.10. IP sebelahnya kita ganti menjadi 172.16.1.100 ya teman-teman. Nah, di sini ranknya itu nanti yang menentukan, nanti si klien itu dapat request IP-nya itu dari router tuh berapa, pokoknya antara 10 sampai 100. Nah, ini option domain name kita ininya juga di pagarnya dihapus saja ya. Lalu option domain name servernya di sini saya bisa ganti menjadi naswa.com ya. Lalu option domainnya ini kita hapus pagarnya. Lalu option routers hapus juga pagarnya. Lalu untuk option router ini kita bisa isi dengan 172.16.1.1. ini adalah IP gateway. Lalu option broadcast kita isi di sini 172.16.1.255 ya teman-teman. Nah, di sini masih komen, kita bisa hapus saja pagarnya. Oke. Nah, lalu ini juga defaultless kita hapus teman-teman pagarnya sampai tanda ini. Oke. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter ya. Lalu kita bisa restart dengan perintah systemctl restart isc min dhcp min server ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Oke, lalu kita akan request IP-nya. Kita bisa ke Ubuntu, lalu kita bisa coba IP A. Oke, di sini IP-nya masih yang statik ya, karena di sini saya belum mengganti settingannya. Kita bisa ke klik ini, lalu ke set, lalu ke tanda ini, ke IPv4. Nah, di sini masih manual, masih statik. Kita ganti menjadi automatic atau DHCP, lalu apply, kita disable, lalu enable. Lalu bisa buka terminal, lalu kita coba IP A kembali. Oke, di sini klien Ubuntu saya mendapatkan IP yang 172.16.1.10 ya teman-teman. Yang artinya di sini saya sudah berhasil mengkonfigurasi IP DHCP. Dan nantinya si klien ini akan dapat IP yang tadi kita konfigurasi atau kita pasang di router. Intinya itu bisa belakangnya 10 atau 100 atau IP yang teman-teman konfigurasikan tadi. Kita coba ping ini ya teman-teman, ping 8. Oke, di sini byte from
Lalu kita bisa coba ping server, misal server 1. Oke, di sini juga sudah page from atau TTL, dan di sini artinya saya sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut pada materi ketiga, yaitu fixed address DHCP server. Jadi teman-teman, nantinya di fixed address DHCP server ini kita akan buat IP di klien Ubuntu ini itu akan menjadi fix. Jadi nanti dia akan ditetapkan IP-nya dan nggak akan berubah-ubah. Misal di sini saya IP-nya 172.16.1.0. Nah, jika sudah ditetapkan, maka ini IP-nya tidak akan pernah bisa ganti lagi teman-teman. Langsung aja kita praktek ya. Oke teman-teman, bisa langsung saja ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf, enter, lalu kita cari yang tulisannya host fantasi. Oke, ini dari host fantasi ya sampai ke yang tanda kurung Karawal di ini ya teman-teman, tanda pakarnya dihapus. Untuk host Fantasia, maaf teman-teman, untuk hardware Ethernet kita bisa isikan netmask dari si klien. Di sini saya bagi 2 saja. Oke, di sini netmasknya itu yang ini teman-teman. Jadi langsung aja kita bisa ketikkan. Oke, di sini saya sudah mengisi netmasknya. Di sini untuk fixed address kita masukkan IP address yang fix ya teman-teman. Misal di sini adalah 172.16.1.32 teman-teman. Lalu bisa di Ctrl X, Y, lalu enter ya. Setelah itu teman-teman bisa restart dengan perintah system ctl restart isc min dhcp min server. Lalu setelah itu kita bisa ke klien, kita coba perbesar, kita ke sini, lalu ke setting, lalu kita on off kan, lalu kita bisa ke terminal, kita coba IPA. Oke, di sini IP saya sudah berganti menjadi 172.16.1.32, yaitu IP yang saya konfigurasikan tetap di router ya teman-teman. Nah, jadi ini IP-nya itu gak akan berubah-ubah ya. Jadi IP ini itu milik si klien dan klien gak punya IP selain ini. Jadi di sini saya sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi video tentang penjelasan DHCP server. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.